Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang wanita tua bernama Marni. Ia dikenal sebagai sosok yang bersahaja, berhijab rapi, dan selalu tersenyum pada siapa saja yang ditemuinya. Meski usianya telah senja, tubuhnya masih kuat melangkah untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Nenek Marni bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Ia memiliki ladang yang luas, rumah megah, dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kekayaan itu tidak pernah membuatnya sombong. Ia justru menggunakan hartanya untuk membantu banyak orang. Di setiap Jumat, ia membagikan beras dan makanan kepada tetangga yang kurang mampu. Anak-anak yatim di desa itu pun kerap mendapat hadiah pakaian atau mainan darinya. Tetapi di balik kehidupannya yang terlihat bahagia, ada luka yang disimpan nenek Marni rapat-rapat. Luka itu bernama kesepian. Sejak kepergian anak dan menantunya dalam kecelakaan tragis 10 tahun silam, ia hanya ditemani oleh satu-satunya cucu, Dika. Bocah kecil yang dulu berlari-lari di halaman rumahnya kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda berusia 20-an tahun. Sayangnya, Dika bukanlah cucu yang penuh kasih seperti yang ia harapkan. Setiap malam, saat desa sudah terlelap, nenek Marni sering terduduk di ruang tamunya yang luas namun sunyi. Di atas meja kecil, ada foto keluarga yang sudah mulai memudar warnanya. Ia mengelus bingkai foto itu sambil berbisik, "Andai kalian masih di sini, aku tak akan merasa sendiri seperti ini." Namun, nenek Marni tidak pernah menunjukkan kesedihannya di hadapan orang lain. Di depan warga desa, ia selalu tampak tegar. "Kita hidup untuk memberi, bukan untuk mengeluh," katanya suatu kali kepada seorang tetangga. Di tengah segala kebaikannya, ada ironi yang menyayat hati. Dika, satu-satunya keluarga yang ia miliki, justru sering menyakitinya. Pemuda itu jarang pulang ke rumah, lebih suka menghabiskan waktu di kota bersama teman-temannya. Ketika pulang, ia hanya datang untuk meminta uang, bukan untuk menanyakan kabar neneknya. Tetapi nenek Marni tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa suatu saat, cucunya akan berubah. Setiap malam, ia berdoa dengan khusyuk. Air matanya mengalir deras setiap kali ia menyebut nama Dika dalam doanya. "Ya Allah, bukakan hati cucuku. Jadikan dia anak yang berbakti dan berguna," bisiknya dalam keheningan malam. Hari-hari nenek Marni terus berjalan dalam lingkaran kebaikan dan kesabaran. Namun, jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Ia takut tak sempat melihat Dika berubah sebelum ajal menjemput. Tapi, seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain, nenek Marni terus memberikan cinta tanpa syarat kepada cucunya, meski seringkali tak berbalas. Dan begitulah, kehidupan nenek Marni terus berjalan di antara kebaikan yang ia tebarkan dan luka yang terus ia sembunyikan. Hingga pada suatu hari, takdir mulai mengguncang segalanya. Dika, cucu satu-satunya nenek Marni, adalah pemuda yang tampan dan cerdas. Namun, sifatnya sangat jauh berbeda dari sang nenek. Dika tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala, egois, dan tak tahu berterima kasih. Sejak kecil, ia sebenarnya selalu dimanja oleh nenek Marni yang menganggapnya sebagai pengganti anak yang telah tiada. Tapi, kasih sayang yang melimpah itu justru membuat Dika lupa akan pentingnya menghormati dan menghargai. Saat usianya menginjak remaja, Dika mulai menunjukkan sikap durhaka. Ia sering membentak neneknya hanya karena hal-hal kecil. "Nenek ini terlalu kuno, jangan ikut campur urusan aku," katanya suatu hari ketika nenek Marni mencoba menasihatinya untuk tidak terlalu sering keluar malam. Seiring waktu, sikap Dika semakin menjadi-jadi. Ia sering pulang larut malam, terkadang dalam keadaan mabuk. Jika nenek Marni menegurnya, Dika langsung membentak. "Hidup aku, ya urusan aku, Nek. Nenek nggak perlu ikut campur," katanya dengan nada kasar. Namun, puncak keburukan sikap Dika terjadi ketika ia mulai meminta uang dalam jumlah besar. Awalnya, Dika hanya meminta uang untuk kebutuhan sekolah atau membeli barang-barang kecil. Tapi, setelah ia mengenal pergaulan yang salah, permintaannya semakin tidak masuk akal. "Nek, aku butuh uang 10 juta, kata Dika suatu hari dengan nada memaksa. 10 juta? Untuk apa, Nak? Itu uang yang sangat besar, jawab Nenek Marni dengan lembut.
meskipun hatinya diliputi rasa terkejut. Itu urusan aku, Nek. Kalau nenek nggak kasih, aku bisa cari cara lain. Jangan salahkan aku kalau akhirnya aku melakukan sesuatu yang nenek nggak suka. Ancam Dika dengan mata penuh amarah. Hati nenek Marni terasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu Dika sedang terjerumus ke jalan yang salah, tapi ia juga tahu bahwa memaksanya untuk berubah tidaklah mudah. Dengan suara bergetar, ia mencoba menasihati cucunya. Nak, kekayaan ini bukan untuk dihamburkan begitu saja. Semua yang nenek miliki adalah titipan Allah dan harus digunakan untuk hal yang baik. Kalau kau terus seperti ini, Nak, nenek khawatir kau akan menyesal di kemudian hari. Namun Dika tidak peduli. Ia merasa neneknya hanya menghalangi keinginannya. Ia sering melemparkan kata-kata kasar yang membuat hati nenek Marni semakin luka. Nenek selalu saja bicara soal agama dan kebaikan. Nenek nggak tahu apa-apa tentang hidup aku. Setiap kali Dika berkata seperti itu, nenek Marni hanya bisa diam sambil menahan air mata. Ia tidak ingin membalas perkataan cucunya dengan kemarahan, karena ia percaya bahwa kasih sayang adalah satu-satunya jalan untuk menyentuh hati Dika. Tetapi di dalam hatinya ada rasa sakit yang terus bertumpuk. Setiap malam, saat Dika tertidur atau tidak ada di rumah, nenek Marni menangis di dalam sujudnya. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba-Mu. Tapi kuatkanlah aku, ya Allah, dan bukakanlah hati cucuku agar ia kembali ke jalan-Mu. Hari-hari berlalu, dan sikap Dika semakin menyakitkan. Ia sering pergi selama berhari-hari tanpa kabar, meninggalkan nenek Marni sendirian di rumah besar yang sunyi. Ketika kembali, ia hanya datang untuk meminta uang atau mengambil barang-barang berharga di rumah. Nenek Marni tahu Dika telah berubah menjadi pemuda yang ia sendiri hampir tidak kenali. Tapi meskipun begitu, ia tetap menyimpan harapan kecil di hatinya bahwa suatu hari Dika akan sadar dan kembali menjadi cucu yang ia cintai seperti dulu. Nenek Marni terus menunggu dengan penuh kesabaran, meskipun luka di hatinya semakin dalam. Ia percaya doa yang dipanjatkan dengan tulus akan selalu sampai kepada Sang Maha Kuasa. Namun, waktu seolah berlalu tanpa perubahan, dan kesabaran nenek Marni semakin diuji. Malam itu, hujan turun deras mengguyur desa. Angin kencang membuat ranting-ranting pohon saling bergesekan, menciptakan suara mencekam di kegelapan malam. Di dalam rumah besar yang dingin, nenek Marni duduk di kursi goyangnya, memegang tasbih yang biasa ia gunakan untuk berzikir. Matanya memandang ke arah pintu depan, berharap Dika segera pulang. Sudah 3 hari Dika menghilang tanpa kabar. Ia hanya meninggalkan pesan singkat, "Aku lagi ada urusan, jangan ganggu." Namun, hati seorang nenek tak pernah bisa tenang. Ia tahu, cucunya selalu bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Setiap kali mengingat itu, air mata nenek Marni jatuh tanpa sadar. "Ya Allah, lindungi cucuku dimanapun ia berada," bisiknya dalam hati. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat nenek Marni tersentak. Dika muncul dengan wajah kesal, basah kuyup oleh hujan. "Nek, aku butuh uang sekarang juga, 15 juta. Bentaknya tanpa basa-basi. Nenek Marni terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Nak, kenapa kau pulang dengan cara seperti ini? Apa kau tidak bisa duduk dan bicara baik-baik? Untuk apa uang sebanyak itu?" tanyanya dengan suara lembut. Dika menggeram. "Nenek nggak usah banyak tanya. Kalau nggak mau kasih uang, bilang saja. Aku bisa cari jalan sendiri," ucapnya dengan nada tinggi. Hati nenek Marni terasa seperti teriris. Ia berdiri perlahan, mendekati Dika. "Nak, uang yang nenek miliki bukan untuk dihabiskan begitu saja. Nenek sedang mengumpulkannya untuk membantu pembangunan masjid di desa. Apakah kau tidak merasa malu, Nak, meminta uang hanya untuk sesuatu yang tidak jelas?" Mendengar itu, Dika semakin marah. "Masjid? Nenek lebih peduli sama masjid daripada cucu sendiri? Aku ini keluarga nenek, bukan orang-orang itu." Dengan penuh emosi, Dika mulai merusak barang-barang di ruang tamu. Vas bunga kesayangan nenek Marni pecah berkeping-keping di lantai, diikuti suara barang-barang lain yang dilempar Dika tanpa ampun. Nenek Marni berdiri mematung, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka cucu yang ia rawat dengan penuh kasih sejak kecil bisa berubah menjadi seperti ini.
"Dika, berhenti nak, jangan seperti ini," pintanya dengan suara bergetar. Namun, Dika tidak mendengarkan. Setelah puas melampiaskan amarahnya, ia pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Pintu depan terbanting keras, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Nenek Marni terduduk di lantai, di tengah pecahan vas bunga dan barang-barang yang berserakan. Air matanya mengalir deras. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kesabarannya hampir habis. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia bangkit perlahan, mengambil sapu, dan mulai membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Dika. Sambil menyapu, ia berbisik lirih, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin melihat cucuku bahagia dan menjadi anak yang baik. Tapi kenapa jalan ini terasa begitu berat?" Setelah selesai, ia kembali duduk di kursi goyangnya, memegang tasbih yang tadi sempat terjatuh. Ia menutup matanya dan mulai berzikir. Hatinya yang luka ia serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa. "Nenek tahu, ini adalah ujian darimu. Tapi tolong ya Allah, jangan biarkan cucuku semakin tersesat. Jika aku harus menderita lebih lama demi kebaikannya, aku rela. Hanya Engkau yang bisa membukakan hatinya." Malam itu, doa Nenek Marni mengisi keheningan rumahnya yang besar dan kosong. Di luar, hujan masih turun deras, seakan menangisi luka seorang wanita tua yang tak pernah berhenti mencintai cucunya, meski terus dilukai. Beberapa bulan setelah kejadian malam itu, Dika semakin tenggelam dalam pergaulan yang buruk. Setiap harinya, ia hanya sibuk dengan teman-teman yang gemar berpesta dan balapan liar. Uang yang ia ambil dari Nenek Marni selalu habis begitu saja tanpa arah. Ia merasa hidupnya bebas, tanpa batasan. Ia menikmati kesenangan sesaat itu tanpa memikirkan dampaknya. Suatu malam, Dika dan teman-temannya berkumpul di pinggir jalan untuk balapan motor. Mereka tertawa keras, memamerkan suara bising knalpot motor mereka. Dika, dengan penuh kepercayaan diri, menantang salah satu temannya untuk berlomba. "Siapa takut? Aku pasti menang," serunya sombong. Namun, malam itu adalah awal dari titik balik hidupnya. Ketika balapan dimulai, Dika memacu motornya dengan kecepatan penuh. Jalanan licin akibat hujan yang baru reda, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya yang terbaik. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar muncul. Dika panik, mencoba menghindar, tetapi motornya kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, ia terjatuh dengan keras, tubuhnya terbanting ke aspal, dan motornya terpental jauh. Suara tabrakan itu menggema di malam yang gelap, membuat teman-temannya berlari panik. "Dika! Dika!" seru salah satu temannya, tetapi mereka hanya bisa berdiri terpaku melihat tubuh Dika yang tergeletak tak berdaya. Darah mengalir deras dari kepalanya, dan kakinya terlihat bengkok dengan posisi yang tidak wajar. Ketakutan mulai melanda mereka. Alih-alih membantu, teman-temannya justru melarikan diri, takut terseret masalah. Di pinggir jalan yang sepi itu, Dika terbaring sendirian, merintih kesakitan. Dalam pikirannya yang kacau, ia mulai merasa menyesal. "Kenapa aku harus begini? Kenapa aku tidak mendengarkan nenek?" pikirnya sambil menahan nyeri. Beberapa saat kemudian, seorang warga desa yang kebetulan melintas melihat Dika dan segera memanggil ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Dika masih sadar, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Di antara rasa sakitnya, ia teringat wajah Nenek Marni. Ia teringat bagaimana neneknya selalu sabar meskipun ia sering menyakitinya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Nenek, maafkan aku," bisiknya pelan sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa kondisi Dika sangat serius. Selain luka-luka di tubuhnya, ada retakan di tulang kakinya yang membutuhkan operasi segera. Namun, biaya pengobatan itu tidaklah murah. Dika, yang kini terbaring tak berdaya, tidak memiliki apa-apa, kecuali satu orang yang masih peduli padanya, Nenek Marni. Ketika kabar tentang kecelakaan Dika sampai ke telinga Nenek Marni, ia langsung bergegas ke rumah sakit. Meski tubuhnya lemah karena usia, ia tidak memedulikan semua itu. Dalam hatinya, hanya ada satu keinginan, melihat cucunya selamat.
Saat tiba di rumah sakit, Nenek Marni melihat Dika terbaring dengan selang infus dan perban membalut tubuhnya. Hatinya hancur melihat keadaan cucunya. Ia mendekat, menggenggam tangan Dika yang dingin. "Nak, nenek di sini. Bertahanlah ya nak," katanya dengan suara gemetar. Meskipun Dika masih belum sadar, air mata Nenek Marni terus mengalir. Ia tidak memikirkan berapa besar biaya yang harus ia keluarkan untuk pengobatan cucunya. "Harta nenek tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nyawa cucuku," gumamnya. Malam itu, di samping ranjang Dika, Nenek Marni kembali berdoa, seperti yang selalu ia lakukan di setiap malam sebelumnya. Namun kali ini, doanya lebih panjang dan penuh harapan. "Ya Allah, jika ini adalah caramu untuk mengingatkan cucuku, aku ikhlas. Tapi, tolong sembuhkan dia ya Allah. Berilah dia kesempatan untuk berubah." Di luar, hujan mulai turun kembali, seakan ikut menyampaikan kesedihan seorang nenek yang tidak pernah berhenti mencintai cucunya, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kamar rumah sakit tempat Dika dirawat. Di atas ranjang, Dika perlahan membuka matanya. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya meringis. Pandangannya kabur, namun ia segera mengenali sosok yang duduk di sampingnya. Nenek Marni, dengan wajah letih dan mata sembab, sedang menggenggam tangannya erat. "Nenek," suara Dika parau, hampir seperti bisikan. Mendengar suara cucunya, Nenek Marni segera menoleh. Wajahnya yang lelah seketika berubah menjadi lega. "Alhamdulillah nak, kau sudah sadar," ucapnya dengan suara penuh haru. Air matanya tak terbendung lagi. Dika menatap wajah neneknya yang dipenuhi kerutan namun tetap memancarkan kasih sayang. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan neneknya seperti ini sebelumnya. Sekarang, ia melihat semua dengan jelas. Bagaimana neneknya yang sudah tua tetap merawatnya, tetap mencintainya meski ia selalu menyakiti. "Nenek, maafkan aku," katanya dengan air mata mengalir. "Aku sudah menyia-nyiakan nenek. Aku sudah durhaka. Aku benar-benar menyesal." Tangis Dika pecah, dan ia mulai terisak. Seluruh kesalahan yang pernah ia lakukan terputar di benaknya seperti film yang tak henti-henti. Ia teringat semua kata-kata kasar yang ia lontarkan, semua barang yang ia rusak, dan semua doa neneknya yang pernah ia abaikan. Nenek Marni mengusap kepala Dika dengan lembut, meskipun air matanya juga terus mengalir. "Nak, nenek sudah memaafkanmu sejak lama. Kau adalah cucu nenek satu-satunya. Selama nenek masih hidup, pintu maaf selalu terbuka untukmu. Tapi, Nek, aku telah menyakiti nenek berkali-kali. Aku sudah mengambil uang nenek. Aku bahkan tidak pernah peduli pada nenek." Dika terus menangis, merasa dirinya tidak pantas mendapatkan maaf. Nenek Marni tersenyum lembut meski hatinya masih diliputi kesedihan. "Nak, kasih sayang nenek tidak pernah hilang untukmu, bahkan ketika kau menyakiti nenek. Allah selalu memaafkan hambanya yang bertaubat, apalagi nenek. Jangan habiskan waktumu dengan penyesalan, nak. Jadikan ini awal untuk memperbaiki dirimu." Dika mengangguk sambil menggenggam tangan neneknya lebih erat. "Nenek, aku berjanji, aku tidak akan menyia-nyiakan nenek lagi. Aku akan berubah. Aku akan menjadi cucu yang nenek bisa banggakan." Hari itu, di kamar rumah sakit yang sederhana, sebuah janji lahir dari hati Dika yang penuh penyesalan. Ia sadar bahwa hidupnya selama ini telah terisi oleh kesalahan demi kesalahan. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia merasa ada jalan terang yang menantinya. Jalan yang selama ini ditunjukkan oleh neneknya. Beberapa minggu setelah Dika keluar dari rumah sakit, kehidupan di rumah Nenek Marni berubah drastis. Dika, yang dulunya selalu pulang larut malam atau tidak pulang sama sekali, kini lebih sering berada di rumah. Ia membantu neneknya membersihkan halaman, menanam bunga di kebun, atau sekadar menemani Nenek Marni duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Namun, meski perubahan itu membuat Nenek Marni bahagia, ia masih melihat rasa bersalah yang tersisa di wajah cucunya. Dika sering terdiam lama, menatap foto keluarganya yang terpajang di ruang tamu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan ini belum cukup untuk menebus semua luka yang pernah ia torehkan.
Suatu pagi, Dika mendekati neneknya yang sedang menyiram bunga di kebun. "Nenek," katanya pelan, dengan suara yang sedikit bergetar. Nenek Marni menoleh dan tersenyum lembut. "Ada apa, nak?" Dika menghela napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Aku ingin melakukan sesuatu untuk nenek, untuk menebus semua kesalahanku. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Nenek Marni meletakkan alat siramnya dan menggenggam tangan Dika. "Nak, nenek tidak pernah meminta apa-apa darimu. Cukup dengan kau berubah menjadi anak yang baik, itu sudah lebih dari cukup untuk nenek." Namun Dika menggeleng. "Tidak, Nek. Aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa membuat nenek bangga dan juga menjadi bekal untuk hidupku nanti." Beberapa hari setelah percakapan itu, Dika mulai berusaha mencari pekerjaan. Meski sulit, ia tidak menyerah. Ia mengingat setiap nasihat neneknya tentang arti kerja keras dan kejujuran. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah toko kelontong di desa. Gajinya memang tidak besar, tapi ia merasa bangga karena itu adalah hasil usahanya sendiri. Setiap bulan, Dika menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu nenek Marni. Ia juga mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih baik, meninggalkan teman-temannya yang dulu. Perlahan, Dika menjadi pribadi yang berbeda, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih bersyukur. Namun, titik puncak perubahan hidup Dika terjadi pada suatu malam di masjid desa. Saat itu, masjid sedang mengadakan pengajian besar untuk merayakan selesainya renovasi yang selama ini didukung oleh bantuan nenek Marni. Dika, yang kini sering mengikuti pengajian, diminta untuk memberikan testimoni di depan jamaah. Dengan suara bergetar, Dika berdiri di depan mikrofon. "Saya dulu adalah seorang pemuda yang sangat durhaka. Saya tidak peduli pada nenek saya, tidak peduli pada siapapun, dan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi Allah memberi saya peringatan melalui kecelakaan yang hampir merenggut nyawa saya. Saat itulah saya sadar, saya telah menyia-nyiakan nenek saya, wanita yang telah berkorban segalanya untuk saya." Para jamaah terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Dika melanjutkan, "Jika bukan karena kesabaran dan doa nenek saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Saya berjanji, mulai sekarang, hidup saya akan saya gunakan untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk membahagiakan nenek saya, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah." Air mata mengalir dari mata nenek Marni yang duduk di barisan depan. Ia merasa begitu bangga melihat perubahan cucunya. Doa yang selama ini ia panjatkan telah dijawab oleh Allah. Setelah pengajian selesai, Dika mendekati neneknya dan memeluknya erat. "Terima kasih, Nek, untuk semua cinta dan kesabaranmu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua ini." Nenek Marni tersenyum sambil mengusap kepala cucunya. "Nak, nenek tidak butuh apa-apa lagi. Melihatmu berubah seperti ini adalah hadiah terbesar yang nenek bisa terima. Ingatlah, hidup kita ini adalah titipan Allah. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Dika dan nenek Marni pulang ke rumah dengan hati yang penuh rasa syukur. Rumah yang dulunya sunyi kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Bagi nenek Marni, perjalanan hidupnya telah mencapai akhir yang indah. Dan bagi Dika, itu adalah awal dari hidup baru yang penuh harapan. Cahaya bulan menyinari langkah mereka, seakan memberi restu pada kebahagiaan yang akhirnya mereka temukan.